Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kali ini adalah pertemuan yang ke-8 untuk mata kuliah Tarikh Tasyri'. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Tarikh Tasyri' pada prakteknya adalah sejarah tentang pemikiran-pemikiran hukum atau pemikiran-pemikiran tentang perbuatan-perbuatan manusia yang diberi label-label hukum fikih, mulai dari wajib, sunnah, makruh, halal, haram, syarat, rukun, dan lain sebagainya, baik yang terkait dengan ibadah ritual seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan hal-hal terkait dengan kehidupan keluarga, nikah, waris, dan lain sebagainya. Begitupun hal-hal terkait dengan muamalah atau transaksi sosial, terutama perdagangan, keuangan, dan relasi-relasi lain dalam kehidupan publik, terutama apa yang terkait dengan kenegaraan, seperti hak-hak rakyat dan pemerintah. Begitupun hal-hal yang terkait dengan relasi antar negara, antar bangsa, dan lain sebagainya. Nah, pada periode kali ini, sebelumnya kita telah berbicara sedikit tentang periode pada masa imam-imam mujtahid. Periode di mana secara politik dan sosial kita tahu umat Islam masih menikmati kesatuan sosial dan politik di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah yang berada di Baghdad, yang melebar kekuasaan politiknya sampai ke ujung barat dekat Spanyol dan seluruh jajaran Afrika Utara, lalu kemudian semenanjung Arabia termasuk ke Yaman, dan sampai hampir ke Eropa, daerah Turki, dan juga daerah-daerah yang sekarang disebut sebagai bekas negara Rusia seperti Bukhara, Uzbekistan, dan begitupun sampai ke timur di perbatasan Cina. Itu semua ada dalam satu kesatuan politik pemerintahan Khilafah Abbasiyah atau dinasti Bani Abbas. Nah, dalam kesatuan politik ini secara intelektual umat Islam, terutama para ulamanya, menikmati suatu kebebasan tertentu di mana satu sama lain bisa mengekspresikan pendapat-pendapatnya, dalam hal ini berijtihad secara penuh, lalu satu sama lain saling menghormati, dan kemudian menumbuhkan metodologi atau teori-teori hukum Islam yang begitu mandiri, kuat, dan satu sama lain saling menghormati dan saling melengkapi. Nah, pasca periode ini secara politik lalu mengalami semacam keterbelahan. Jadi umat Islam pada dinasti khilafah ini sudah mengalami keterbelahan, sekalipun belum ada intervensi asing, belum ada penjajahan. Kita tahu kalau sekarang kita telah mengalami imperialisme atau penjajahan dari barat. Nah, pada masa periode kelima dari sejarah hukum Islam yang diawali pada sekitar abad keempat Hijriah, berarti sekitar tahun 900-an Masehi, berarti 1000 tahun yang lalu atau 1100 tahun yang lalu, itu sudah mengalami keterbelahan sosial politik. Nah, pada periode ini secara sosial politik, dinasti Abbasiyah, jadi secara sejarah fikih ini masa pasca imam-imam mujtahid, yaitu murid-murid beliau-beliau semua yang menjadi pemimpin sekolah-sekolah hukum, mazhab-mazhab hukum,
Nah, secara politik pada masa ini sudah terjadi keterbelahan, di mana dinasti Abbasiyah tidak lagi kuat, kokoh, mampu memegang seluruh wilayahnya. Mulai dari di Spanyol sudah berdiri dinasti sendiri yang disebut dengan Umayyah, pelarian dari Syria atau Syam, menyebut juga sebagai khalifah atau sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian kita tahu juga di daerah Afrika Utara yang berbasis di Tunis, lalu kemudian ke Mesir, itu juga berkuasa khilafah tersendiri atau dinasti tersendiri yang disebut dengan Fatimiyah. Begitupun di Mesir itu sendiri juga ada kekuasaan yang terpisah, sekalipun mengaku berkiblat kepada Abbasiyah, tapi dia punya kekuasaan tersendiri yang terpisah dari kekuasaan eksekutif di Baghdad, yaitu Al-Ikhshidiyah. Jadi ada kekuasaan tersendiri di daerah Mesir. Begitupun di daerah Halab atau Aleppo, daerah Syria, dan Mosul, daerah Irak, itu juga berkuasa Banu Hamdan yang secara eksekutif juga mandiri, sekalipun dia berkiblat kepada kepada khilafah Abbasiyah di Baghdad ya. Nah, begitupun di Baghdad sendiri itu selalu terjadi gejolak karena khalifah itu sudah simbolik, tidak lagi punya kekuasaan eksekutif. Dia hanya simbolik, kekuasaan eksekutifnya gantian antara satu keluarga dan keluarga yang lain. Terutama pada saat awal ini adalah Banu Buweh atau Buwehiyah. Lalu kemudian kita tahu di daerah timur juga Bukhara dan lain sebagainya itu ada dinasti Samaniyah yang begitu kuat dan juga besar menantang khilafah Banu Abbasiyah. Begitupun kita tahu di daerah Yaman sendiri juga ada kekuasaan sendiri yang lebih banyak menggunakan mazhab Zaidiyah. Nah, keterbelahan ini tentu saja melemahkan sosial dan politik yang kemudian pada sekitar atau akhir abad ke-5 lalu kemudian menjadi akhir atau betul-betul berakhirnya khilafah Abbasiyah ketika khalifah terakhir dibunuh oleh Hulagu Khan, cicit atau cucu dari Genghis Khan. Jadi Mongol kemudian berkuasa mengambil alih hampir seluruh daerah pada saat itu, termasuk daerah kekuasaan umat Islam yang kemudian berakhir pada pembunuhan khalifah terakhir dari Abbasiyah. Nah, ini secara politik keterbelahan ini juga tentu saja mempengaruhi intelektualitas umat Islam, termasuk pemikiran-pemikiran hukum fikih. Nah, karena itu kita tahu ada karakter yang berbeda pada masa ini dibanding karakter sebelumnya ketika umat Islam di dunia memiliki dan menikmati kesatuan politik. Nah, sebagaimana dicatat oleh Khudori Bik dalam kitabnya Tarikh Tashri', paling tidak ada 3 karakter terkait dengan pemikiran hukum Islam atau fikih atau tasyri' dalam periode ini antara abad akhir ke-4 dan awal abad ke-6 itu ada 3 karakter. Nah, karakter yang pertama adalah disebut dengan mengembangnya atau berkembangnya taklid. Taklid di sini dimaksud tentu saja adalah mengikut kepada pemikiran imam madhab, memperjuangkan pendapatnya, lalu tidak memiliki pendapat sendiri, dan orang atau ulama tentu saja lalu tidak berani memiliki ijtihad sendiri. Jadi yang berkembang lebih banyak adalah pandangan-pandangan imam madhab untuk dibukukan, dijelaskan, dikembangkan, dan dijadikan madhab negara atau hukum negara.
tergantung penguasa masing-masing, kadang menggunakan mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, tapi juga ada mazhab Syiah sebagaimana terjadi di Yaman, lalu di Mesir, lalu di beberapa daerah Afrika Utara dan juga di beberapa daerah timur seperti Persia atau sekarang Iran itu. Nah, ciri dari pemikiran taklid ini, setiap mazhab kemudian mengembangkan pemikirannya untuk membela pandangan-pandangan yang telah dipilih oleh imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga imam-imam yang lain. Sehingga terkesan orang tidak boleh berijtihad, ulama tidak boleh berijtihad, sekalipun pada prakteknya banyak ulama yang berijtihad. Nah, karena itu kita akan menemukan pembelaan-pembelaan terhadap imam madhab, sehingga ada ungkapan yang disebutkan bahwa misalnya dalam madhab Hanafi ada ungkapan yang begitu terkenal, kullu ayatin tukhalifu ma'alaihi ashabuna fahiya mu'awwalatun aw mansukhatun wa kullu hadisin kadzalika fahuwa mu'awwalun aw mansukhun. Jadi setiap ayat Quran yang bertentangan dengan pandangan madhab, itu ayat itu pasti harus ditakwil, harus dipahami ulang, atau bisa jadi itu mansukh. Begitupun hadis. Jadi betapa pandangan madhab ini lebih diutamakan dibanding pemahaman ayat maupun hadis. Nah, ini karena pemikiran madhab sudah begitu kokoh, sudah begitu kuat, sehingga dianggap sebagai metodologi yang kemudian ayat itu harus dipahami sesuai dengan metodologi ini. Dan ini terjadi pada masa ini, pada masa perkembangan madhab dan pada masa periode kelima setelah imam-imam madhab. Padahal sebelumnya misalnya kita mengenal apa yang disebut dengan adagium atau pandangan, pendapat, idza sahhal hadisu fahuwa madhabi, bahwa jika hadis itu sahih, maka itulah seharusnya menjadi madhab, bukan pandangan ulama. Tentu saja arti sahih ini termasuk sahih matan dan sahih sanad, tapi intinya adalah bukan pandangan madhab yang menjadi ukuran, tetapi metodologi, terutama yang bersumber secara kuat dari Quran dan hadis. Nah, pada masa kelima ini ternyata yang lebih berkuasa adalah pemikiran madhab. Kenapa demikian? Kata Khudoribik adalah karena ada 3 faktor minimal. Faktor yang pertama adalah banyaknya murid-murid imam madhab yang pintar, yang berdedikasi dan berkembang menulis pandangan madhab, menulis metodologi, dan juga mensyiarkan pandangan ini ke masyarakat. Nah, ulama-ulama murid-murid imam madhab ini yang akhirnya membuat masyarakat terkondisikan sedemikian rupa untuk mengikuti madhab. Yang kedua adalah ada jabatan qadha atau kehakiman, di mana pada jabatan ini seringkali semua masyarakat harus merujuk kepada pengadilan ini, kalau istilah sekarang pengadilan atau kehakiman, bahwa dalam jabatan ini ada satu orang yang utama menjadi atau duduk di jabatan qadha ini, yaitu ulama, biasanya mufti atau qadhi, hakim agung, yang kemudian dia biasanya memiliki satu mazhab tertentu. Dengan satu mazhab ini lalu kemudian seluruh hukum masyarakat yang di bawah kekuasaannya harus mengikuti mazhab ini, mengikuti mazhab jabatan qadha atau pengadilan ini. Nah, karena itu lalu kemudian ya semua orang akan terkondisikan untuk ikut satu mazhab ini. Yang ketiga, faktor yang ketiga adalah faktor kodifikasi mazhab, kodifikasi pandangan-pandangan ulama mazhab, kodifikasi metodologi mazhab-mazhab juga, metodologi usul fikih, baik Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali itu terbukukan sedemikian rupa
sehingga semua orang menjadi terikat dengan buku-buku ini, dengan kitab-kitab ini, dan kemudian sebagian besar ulama lebih memilih untuk mengikuti buku ini dan menjelaskan isinya dibanding menciptakan hal yang baru, baik berupa ijtihad maupun berupa usul fikih atau metodologi. Nah, karakter dari periode kelima pasca Imam Madhab ini ada 3 seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah taklid. Jadi ada spirit taklid, ada budaya beragama secara taklid, mengikuti madhab. Lalu kemudian yang kedua adalah terjadi munadharah atau perdebatan publik antara satu madhab dengan madhab yang lain, yang biasanya difasilitasi dalam acara-acara publik oleh negara, oleh pemerintah, oleh khalifah, atau oleh gubernur, atau oleh pejabat-pejabat tertentu. Ketika membuka ruang publik, biasanya dibukalah perdebatan yang awalnya perdebatan teologis tentang akidah, tentang keyakinan, dan perdebatan teologis akidah ini seringkali sampai kepada perpecahan dan pertumpahan darah. Lalu kemudian para pejabat memindahkan perdebatan kalam atau teologi ke perdebatan fikih atau hukum, yang diharapkan tidak sampai kepada pertumpahan darah karena dianggap perbedaan keyakinan. Karena ini kalau fikih dasarnya lebih kepada soal hukum dibanding soal keyakinan. Nah, pada masa ini begitu banyak terjadi perdebatan-perdebatan atau diskusi tapi berdebat, diskusi perdebatan yang diadakan secara sosial atau publik, baik oleh pemerintah maupun oleh individu-individu ternama. Misalnya ketika ada kematian, di samping doa-doa juga kadang diadakan sebuah perdebatan publik. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali memberi catatan sebagaimana disebut oleh Khudoribik bahwa perdebatan publik ini seringkali berakhir dengan negatif. Terjadi kebencian, terjadi hasad, terjadi dengki, terjadi ria, terjadi ghibah, saling menggunjing, tajassus untuk mencari-cari kesalahan orang. Nah, karena itu untuk menghindari itu semua, para ulama, terutama dalam hal ini Imam Ghazali, memberikan aturan-aturan atau norma-norma dan kode etik agar perdebatan itu dilakukan dan dipraktekkan secara baik dan menghasilkan hal-hal yang baik. Ada 8 kode etik yang harusnya dimiliki oleh penyelenggara maupun pelaku perdebatan publik tentang fikih, yaitu misalnya ini harus berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan misalnya ya. Kemudian juga penting untuk tidak menyasar pribadi seseorang. Penting juga agar supaya perdebatannya itu tidak menaikkan atau memprovokasi emosi masyarakat, dan hal-hal lain yang intinya adalah bagaimana agar perdebatan ini betul-betul bersifat intelektual, mencari jalan keluar, dan mencari argumentasi yang kuat dan memberi kemaslahatan kepada masyarakat. Kemudian kita tahu karakter yang lain yang lebih parah atau mungkin destruktif adalah fanatisme. Fanatisme yang sifatnya destruktif. Kalau fanatisme
sifatnya untuk menguatkan keyakinan, bisa jadi itu nggak masalah. Tapi destruktif itu artinya ketika sudah menyalahkan orang lain dan menghalalkan tindakan-tindakan kepada orang lain karena dia salah dengan tindakan-tindakan yang buruk seperti kekerasan bahkan pembunuhan. Itu juga pada saat itu terjadi. Bahkan kita tahu lalu kemudian keterbelahan sosial ini tidak hanya di kalangan pejabat dan negara, tapi juga di kalangan masyarakat dalam satu bangsa, satu rumpun, satu penguasa. Karena adanya fanatisme ini yang bahkan kita memiliki sejarah di mana sampai abad mendekati imperialisme, abad 18 Masehi atau sekitar 12-13 Hijriah, itu kita menyaksikan di masjid-masjid itu tidak cukup dengan satu mihrab atau satu tempat imam di beberapa negara di Timur Tengah, misalnya di Saudi, di Mesir, di Syria, kita memiliki sampai 4 mihrab karena setiap mazhab punya imam sendiri, punya makmum sendiri. Karena makmum merasa tidak cocok kalau imamnya tidak semazhab dengan dirinya. Begitupun imam merasa tidak cocok kalau makmumnya tidak semazhab dengan dirinya. Karena itu lalu ada 4 jamaah dalam satu masjid. Jadi ini terjadi di berbagai daerah atau negara dan di berbagai penguasa yang terus berganti. Kita tahu misalnya pada masa ini di Mesir itu berganti-ganti penguasanya. Mulai dari Sunni lalu Syiah seperti Azhar itu, Universitas Azhar itu dibangun pada masa Fatimiyah, dinasti Syiah, yang pada saat itu mewajibkan qodoknya, pengadilannya menggunakan madhab Syiah Ismailiyah. Tetapi madhab Syafi'i dan Maliki tetap hidup di kalangan masyarakat, sehingga terjadi gesekan-gesekan antara madhab pemerintah dengan madhab masyarakat. Lalu pada penguasa berikutnya dibukalah berbagai madhab, ada Syiah, ada Sunni dan Su'i dengan berbagai madhabnya. Lalu di kemudian hari ketika Syiah diberantas oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga tidak ada satupun ulama, masyarakat, bahkan peninggalan Syiah itu hampir dihabisi di Mesir, semuanya madhab Sunni. Pada saat itu juga qadha atau pengadilan dan juga masjid-masjid tetap memiliki tradisi pluralisme hukum. Pluralisme hukum artinya setiap orang boleh mengambil dari pengadilan yang sesuai dengan madhabnya. Jadi dalam pengadilan itu ada berbagai hakim. Ada hakim Syafi'i, ada hakim Hambali, ada hakim Hanafi, ada hakim Maliki misalnya. Atau 2 atau 3 tergantung sejauh mana dalam masyarakat itu berkembang suatu madhab. Karena mereka merasa ya madhab itulah yang paling benar, sehingga dalam konteks waris, nikah, ketika harus diputuskan di pengadilan, bahkan ketika beribadah sholat, itu harus menggunakan madhab yang mereka yakini. Jika tidak, maka dianggap tidak sah, bahkan dianggap tidak islami. Sebagai contoh misalnya ya, seperti dikatakan oleh Khudoribik, dan kita bisa temukan dalam berbagai kitab-kitab perbandingan madhab. Misalnya ketika sholat, kita tahu dalam madhab Abu Hanifah, seseorang dianggap batal wudhunya karena keluar darah. Karena keluar darah dianggap keluar najis, sebagaimana keluar dari dua kelamin, yaitu kencing atau berak. Itu kan keluar najis. Maka keluar najis dari yang lain, misalnya dari hidung mimisen atau dari tangan karena terluka, itu juga membatalkan wudhu menurut mazhab Hanafi. Sehingga kalau imamnya keluar najis dari tempat lain itu, maka makmum yang Syafi'i merasa tidak sah sholatnya. Begitupun sebaliknya, ada hal-hal yang menurut mazhab Syafi'i batal, tapi menurut mazhab Hanafi tidak batal. Misalnya menyentuh
lawan jenis, perempuan laki-laki, laki perempuan, itu tidak batal menurut mazhab Hanafi, tapi batal menurut mazhab Syafi'i. Begitupun dalam sholat perlu baca bismillah atau tidak, di antara mazhab berbeda. Nah, ketika berbeda ini batal atau tidak, maka seorang makmum akan merasa tidak puas ketika imamnya itu bermazhab lain yang di pandangan makmumnya sudah batal sholatnya. Misalnya melakukan gerakan-gerakan tertentu yang dianggap batal, tapi menurut imamnya tidak batal. Nah, ini banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan madhab. Dalam suasana fanatisme ini, seorang makmum merasa tidak sah sholatnya kalau imamnya tidak semadhab dengan dirinya. Padahal pada masa imam madhab dulu, ketika satu sama lain berbeda, itu tidak masalah untuk menjadi makmum, karena yang berkembang adalah rasa persaudaraan, sehingga yang dipegang atau al-ibratu bimadhabil imam, yang dipegang itu adalah madhab imam. Jadi kalau imamnya bermadhab Syafi'i misalnya, maka sholatnya itu semuanya sah jika mengikuti madhab Syafi'i. Yang makmum ikut madhab Hanafi nggak masalah, dia tetap sah karena sah-sahnya imam. Tetapi ketika dalam masa fanatisme lalu berubah cara pandangnya, di mana seseorang dianggap sah kalau dua-duanya imam dan makmum itu harus satu madhab, padahal dulu bisa sah walaupun berbeda madhab. Nah, begitupun dalam hal ini, dalam hal-hal terkait dengan pernikahan, terkait dengan waris. Kita tahu waris mazhab Sunni banyak sekali perbedaan dengan waris mazhab Syiah. Misalnya tidak ada aul, tidak ada rod, tidak ada asobah misalnya. Padahal di jumhur ada asobah dan lain sebagainya. Begitupun misalnya antara mazhab Maliki sama Syafi'i, di mana dalam mazhab Maliki saksi tidak rukun, tidak penting. Yang penting itu pengumuman, bukan saksinya. Sementara dalam mazhab Syafi'i saksi itu penting. Makanya apa yang sah dalam mazhab Syafi'i dalam hal pernikahan bisa jadi belum sah menurut Maliki. Kalau pernikahan itu hanya disaksikan tapi tidak diumumkan misalnya, maka tidak sah bagi Maliki. Nah, begitupun sebaliknya dalam mazhab Syafi'i misalnya, sebuah pernikahan kalau tidak ada saksinya, sekalipun dirayakan ada walimahnya, itu belum sah. Nah, ketika terjadi pertengkaran antara suami istri yang berbeda madhab, atau antara dua keluarga yang berbeda madhab, maka pertanyaannya adalah dengan madhab apa diputuskan pertengkaran ini. Nah, itu masa-masa fanatisme. Begitupun antara madhab Syafi'i dengan Hanafi yang berbeda terkait dengan wali perempuan misalnya, dan mahar dan lain sebagainya. Nah, masa ini sekalipun terjadi fanatisme, terjadi taklid, terjadi apalagi munadharat atau perdebatan yang bersifat publik yang kadang-kadang destruktif. Tetapi secara intelektual itu sesungguhnya juga terjadi perkembangan yang cukup menarik, cukup menggembirakan, karena kita memiliki berbagai kitab metodologi usul fikih yang brilian tentang konsep-konsep maqasidus syariah, tentang konsep-konsep kunci dari illatul ahkam, logika-logika hukum Islam, yang sekarang kemudian kita nikmati ketika kita ingin menstrukturkan ulang hukum-hukum Islam terkait dengan hukum keluarga, hukum perdagangan, terutama hukum-hukum politik. Nah, di masa ini juga muncul teori-teori hukum Islam yang begitu kuat dan dalam, sekalipun fikihnya mungkin masih mengikut kepada imam madhab, tetapi logika metodologinya, teori-teori hukumnya juga berkembang pesat, berkembang dengan kita tahu maqasidus syariah mulai dari Imam Juwaini, Imam Ghazali, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Asy-Syatibi, dan banyak lagi imam-imam yang tumbuh kembang pada masa taklid,
tetapi punya konsep-konsep kunci dalam memahami dan mengeluarkan atau memunculkan logika-logika hukum yang sekarang mungkin dianggap atau dipanggil sebagai filsafat hukum Islam, baik ilmu usul fikih maupun ilmu maqasidu syariah. Dan ini adalah perkembangan yang saya kira penting untuk dicatat. Jadi masa-masa yang disebut sebagai masa taklid juga pada prakteknya itu cukup membuka pikiran banyak ulama melalui lahirnya konsep-konsep besar terkait dengan usul fikih dan logika serta filsafat hukum Islam. Demikian sesi atau pertemuan yang ke-8 untuk mata kuliah Tarikh Tasyri'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.